Bung Karno itu spontan saja membayangkan Tugu Pahlawan itu nanti seperti paku dudur yang terbalik itu gitu. Seperti alun-alun aja. Ya kayak apa ya? Kayak alun-alun gitu. Ini adalah simbol kesuburan. Tugu Pahlawan sudah tidak asing lagi bagi warga Surabaya dengan berbagai cerita di baliknya. Kita mengenalnya sebagai simbol perjuangan arek-arek Surabaya. Tapi apa ia hanya sebatas simbol? Tentang Tugu Pahlawan, saya mampir ke Kampung Maspati. Bu Saryani udah berapa tahun Ibu di Kampung Maspati ini? Ya 50 tahun lebih seusia saya. 53 ya. Luar biasa. Aku lahir tahun 82. 82 di Surabaya. Tapi kalau dari dulu memang warga yang ada di sekitar Tugu Pahlawan atau khususnya di Kampung Maspati Kang Bima ini multi etnis gitu Pak? Iya, dari dulu Mas. Jadi ada yang Cina sudah semenjak perjuangan di sini ada, dan dari Arab, Madura ada juga. Seingat saya itu waktu SD mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu kalau olahraga itu saya mesti ke Tugu Pahlawan. Kalau pagi kan Ibu sekolah tuh olahraga agak Iya. sorean, terus sampai ke malam. Ya Kira-kira di situ kegiatannya apa, Bu? seperti alun-alun aja, banyak orang jualan. Iya. Yang saya ingat kalau dulu waktu akhir pekan itu sering kayak dipakai tempat nongkrong masyarakat sama keluarga. Ya kayak apa ya? Kayak alun-alun gitu. Di era 45 itu di situ ada Tugu Pahlawan, disinilah saksi yang membuat orang-orang itu, kata nenek saya, kakek saya, ini tempatnya orang banyak yang meninggal dunia dan lain sebagainya, pertempurannya di pusatnya sana. Setiap kampung itu kan punya sejarah masing-masing ya. Maspati ini yang saya tahu sebagian ya dulu tempat perawatan pejuang yang luka. Mas lungguh kuno Mas, mbek kanca-kanca Mas ya. Iki mbek kanca-kanca lungguh. Iki kanca-kanca. Lu aja ngalih Mbak Feni. Ya, sini Mas, nyantai. Pak Sabar sendiri ingat waktu kecil kira-kira apa itu? Ya, pada waktu kecil itu saya istilahnya orang tua saya itu ini loh tetenger pada waktu perang 10 November banyak yang meninggal dunia di sini, di jalan raya ini sudah banyak yang meninggal dunia. Nah, di sini Tugu Pahlawan ini saya tetenger 10 November gitu loh. Iya. Jadi kan tekuk-tekukannya, lubang-lubangnya dan lain sebagainya sudah ada filosofinya gitu Pak. Sampai belajari juga tuh. Sampai melajari di Google kan ada juga kan gitu loh. Nah, di Google kan ada juga. Iya. Kalau menurut saya itu bentuknya seperti paku ya, tapi paku yang dibalik. Sama bawahnya sih enggak ada, yang untuk perusutan itu belum ada mungkin. Perusutan. Oh ya, yang hijaunya itu ya? Iya, yang untuk perusutan itu yang bangunan baru itu tambahan kayaknya. Tambahan itu udah Ya. tahun-tahun baru tuh 90-an Ya. mungkin ya. Kampung Maspati satu di antara kampung terdekat dengan Tugu Pahlawan. Cerita warga soal perubahan di Tugu Pahlawan semakin membuat saya penasaran. Kemudian saya menanyakan ke Profesor Dr. Purnawan Basundoro, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unair, mencari tahu tentang Tugu Pahlawan. Pembangunan dari Tugu Pahlawan sendiri, Bro.
dari sejarahnya sendiri. Ya, jadi begini, itu Tugu Pahlawan itu kan memang dibangun khusus untuk memperingati peristiwa 10 November tahun 45. Ide pembangunan itu dari Cak Dul Arnowo, yang saat itu beliau adalah wali kota Surabaya. Jadi wali kota Surabaya pertama setelah penyerahan kedaulatan itu adalah Cak Dul Arnowo. Tahun 51 itu membentuk panitia. Panitia pembangunan Tugu Pahlawan gitu ya. Yang tugasnya mendesain sampai kemudian nanti membangun. Pada tanggal 10 November tahun 51, Bung Karno diundang ke sini untuk meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Pahlawan. Ya. Nah, tetapi waktu itu Bung Karno melihat desain yang dibuat oleh panitianya Cak Dul itu. Dia bilang, oh ini kayaknya nggak cocok ini kalau begini modelnya. Bung Karno setelah meletakkan batu pertama, beliau bikin ini sendiri, sketsa sendiri terkait dengan desain Tugu Pahlawan dan menghasilkan yang sekarang itu. Berarti Bung Karno tuh benar-benar insinyur ya? Wah, beliau kan memang alumni teknik sipil ya. Apa namanya? Teknik school di apa namanya Bandung itu. Berarti langsung konfrontasi dapat sketsnya langsung dari Bung Karno nih, dari yang awalnya dari Pak Dul Arnowo tadi. Betul. Nah, kemudian sketsa dasar dari Bung Karno itu yang kemudian dipakai. Nah, pada saat Bung Karno itu melukis itu, dia bilang begini, Tugu Pahlawan ini kayak gini, paku tutur terbalik. Nah, dia bilangnya begitu. Paku tutur itu paku panjang itu ya. Nampaknya Bung Karno itu spontan saja membayangkan Tugu Pahlawan itu nanti seperti paku tutur yang terbalik itu gitu loh. Nah, ini nampaknya yang ini kemudian diingat-ingat oleh masyarakat gitu, bahwa seolah-olah ya Tugu Pahlawan itu seperti paku yang terbalik itu. Gitu. Paku yang terbalik. Betul. Berarti itu secara spontan aja ya? Iya. Sketsnya terkait dengan kepercayaan masyarakat Jawa kuno. Terkait dengan kepercayaan Linggayoni. Oh, ya. Iya. Ini adalah simbol kesuburan. Jadi lingga itu mengacu pada, mohon maaf, alat kelamin laki-laki gitu ya. Dan yoni adalah alat kelamin perempuan. Nah, ini yang nampaknya diacu oleh Bung Karno. Dan Tugu Pahlawan ini kan tugu pertama yang dibuat di Indonesia sebelum Monas malah gitu. Kita duluan di kita Surabaya. Duluan, iya. Gitu. Jadi awalnya ya kawasan itu disinyalir dulu adalah alun-alunnya Keraton Surabaya, ya. Terus kemudian ketika Belanda datang itu pada sekitar abad 19 ya, mungkin pertengahan abad 19, itu kawasan itu di sebagian yang menghadap ke kantor pos, itu dulu dibikin taman yang sangat bagus yang disebut sebagai Stadstuin. Nah, Stadstuin itu artinya taman kota. Itu memang taman yang besar sekali. Dan ada seorang pengunjung ya, guru dari Kebumen datang ke situ, kemudian dia menulis kesan terhadap taman itu. Dia bilang ini taman yang paling bagus di Indonesia menurut pengetahuan Pak Guru ini. Itu awal abad 20. Dia bilang di situ ada sekitar 1000 kursi yang ada di taman itu, dan itu taman besar. Hujan mengakhiri perbincangan saya dengan Profesor Purnawan Basundoro. Bagaimana awal mula sketsa Tugu Pahlawan ternyata buatan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bentuknya seperti lingga, simbol kesuburan. Sampai tanah yang sekarang jadi Bank Indonesia itu, dulunya taman yang paling bagus di Indonesia. Nah, Kelana Kota kali ini membawa kita mencari tahu dari sebelumnya yang belum kita tahu dari Tugu Pahlawan. Nantikan tempat-tempat menarik dan sesuatu yang unik lainnya di kota Surabaya. Sampai jumpa.